Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik kan? Ketemu lagi dengan Ustazah Agustin pada mata pelajaran Fikih kelas 3 semester 2. Materi kita kali ini adalah puasa Ramadan. Apa anak-anak? Puasa Ramadan. Apa arti puasa? Puasa secara bahasa yaitu menahan. Dengan arti istilahnya, menahan dari makan, minum, atau segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, anak-anak, tentang puasa ini hukumnya adalah wajib, yaitu puasa Ramadan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun itu adalah artinya agar kamu bertakwa. Selanjutnya, apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, dan yang keempat kuat berpuasa. Itu adalah syarat wajib puasa. Anak-anak, kalian sudah puasa kan? Iya, untuk latihan harus berpuasa, apalagi nanti ketika datang bulan Ramadan, kalian yang sudah kelas 3 harus belajar berpuasa. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yaitu niat puasa Ramadan. Bagaimana niatnya? Nanti ada ya. Yang kedua, rukunnya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Nah, dalam berpuasa itu ada sunnahnya. Apa saja sunnah berpuasa? Yang pertama, menyegerakan berbuka bila sudah waktunya. Jadi waktunya maghrib itu harus segera berbuka, jangan malah ditunda. Yang kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis, misalnya kurma, kolak, teh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur, jadi menjelang subuh itu, jadi diakhirkan. Itu adalah sunnah. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memberi makanan bagi yang berpuasa. Yang keenam, membaca doa saat berbuka puasa. Ini adalah sunnah berpuasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja walaupun itu sedikit, atau sembunyi di kamar. Nah, ini Allah pasti tahu. Maka ini adalah puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Tangannya dimasukkan ke dalam mulut biar muntah. Nah, ini enggak boleh. Puasanya menjadi batal. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Ini bagi yang sudah haid. Kelas 3 itu sudah ada loh yang sudah haid. Maka ini ketika keluar darah haid, maka tidak boleh untuk berpuasa. Justru kalau puasa malah batal. Yang keempat, hilang akal. 5, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Dan yang keenam, berniat membatalkan puasa. Diniati, nggak puasa aja, itu nggak boleh. Berarti puasanya batal.
Selanjutnya, siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa? Nah, ini ternyata ini orang sakit itu boleh nggak puasa, tapi nanti di lain hari, di luar bulan Ramadan harus apa? Mengganti puasanya yang ditinggalkan. Misalkan nggak puasa 3 hari, berarti harus diganti dengan puasa. Atau orang musafir bepergian jauh, ini juga boleh nggak puasa. Misalnya lapar di tengah jalan, bepergian jauh ya keluar kota. Nah ini tapi nanti harus mengganti, kalau nggak ganti dosa. Kemudian orang yang sudah tua atau sudah pikun, lupa, hilang ingatan, sudah tua renta, ini apa cara menggantinya? Yaitu membayar fidyah berupa apa? Makanan pokok atau beras. Misalkan 2 hari, nah, 2 hari kali ini 0,6 kilogram. Nah, per harinya itu 1 mud atau setengah kilogram lebih 1 on. Nah, ini atau sekitar 0,6 kilogram atau 3/4 liter. Ini per harinya. Tinggal ngalikan berapa hari yang ditinggalkan. Nah, ini 0,6 kilogram kali berapa hari yang ditinggalkan. Itu adalah cara mengganti orang yang sudah tua. Nah, kalau suruh puasa lagi kan nggak kuat itu. Selanjutnya, siapa yang boleh meninggalkan puasa yaitu orang hamil, ibu-ibu yang hamil atau menyusui karena nggak kuat ya, ini boleh meninggalkan tapi nanti diganti dengan hari lain untuk berpuasa atau membayar fidyah. Fidyah tadi apa? Membayar beras diberikan kepada fakir miskin per harinya 0,6 kilogram. Sudah tahu ya anak-anak? Selanjutnya niat puasa Ramadan ya. Nawaitu saumaudin an adai fardhi syahri Ramadana. Ya, ini pakai na ya. Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok untuk menunaikan puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu adalah niatnya. Kemudian doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, imanku hanya kepadamu juga. Atas rizkimu aku berbuka puasa. Telah lenyap dahaga, basahlah urat semua. Semoga ditetapkan pahala insya Allah. Selanjutnya, melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Hukum puasa Ramadan adalah wajib anak-anak. Karena ini merupakan rukun Islam. Orang yang berpuasa secara ikhlas akan mendapat ampunan dari Allah. Hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Selanjutnya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu apa saja? Nah, sholat tarawih. Pernah sholat tarawih anak-anak? Iya, tentunya pernah. Kemudian tadarus, ini baca Al-Quran, kuliah subuh, dan pengajian Ramadan. Perbuatan yang mengurangi pahala Ramadan apa saja? Berbuat kejelekan, berkata dusta, omong kosong, ya, bohong, itu sah puasanya tapi pahalanya berkurang. Yang kedua, pembicaraan yang membuat gaduh suasana, ya.
bikin onar. Nah, ini nggak boleh. Yang ketiga, bertengkar atau memaki teman. 4, berkumur atau mengisap air ke dalam hidung dengan keras. Nah, dimasukkan gitu secara sengaja, nggak boleh. Kemudian yang kelima, mengumpat atau menggunjing. Nah, yang keenam, mengerjakan hal yang tidak bermanfaat. 7, marah dan emosi. 8, berdusta. 9, berkata keji atau yang jorok. 10, mendengar melihat hal yang buruk. 11, makan dan minum secara berlebihan. Yang ke-12, menyia-nyiakan waktu. Ini adalah perbuatan yang mengurangi pahala Ramadan. Jangan sampai dilakukan karena akan menyesal nantinya nggak dapat apa ya, pahalanya berkurang. Hikmah berpuasa. Apa hikmahnya berpuasa? Yang pertama, melatih disiplin ya. Yang kedua, mempererat tali silaturahim. Yang ketiga, belajar peduli sesama. Oh, kalau lapar itu seperti ini toh rasanya. Ini belajar peduli sesama. Yang keempat, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang kelima, melatih hidup sederhana, tidak foya-foya. Itu anak-anak materi kita tentang puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, semoga kita sehat selalu dan jangan lupa rajin belajar dan juga sholat 5 waktunya harus tertib. Begitu ya anak-anak. Selamat belajar dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.